Kedua, keterangan saksi Agus Condro dan bantahan saksi Cahyokumolo dan saksi Emir Muiz. Bagian pertama adalah mengenai fakta hukum dan analisa yuridis di dalam surat tuntutan. Saya bacakan persisnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Agus Condro Prayitno dalam rapat intern PDIP, Cahyokumolo pernah menyampaikan untuk memilih terdakwa dalam pemilihan DDSPI tahun 2004. Terdakwa bersedia memberikan uang per orang sebesar 300 juta rupiah, tetapi kalau diminta 500 juta rupiah. Terdakwa tidak keberatan. Keterangan mana diperkuat, saya ulangi, keterangan mana diperkuat dengan keterangan saksi Izendrik Emir Muiz bahwa fraksi PDIP memerintahkan anggota Komisi 9 untuk mensukseskan terpilihnya terdakwa sebagai DDSPI. Keterangan saksi Agus Condro Prayitno mengenai adanya arahan dari Cahyokumolo agar fraksi PDIP memenangkan atau memilih terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Izendrik Emir Muiz dan saksi yang meringankan terdakwa yaitu Cahyokumolo. Hadirin Majelis Hakim, jaksa yang saya hormati, berikut adalah fakta persidangan sesuai transkrip rekaman persidangan. Saksi Emir Muiz mengatakan, Izendrik Emir Muiz mengatakan bahwa tidak pernah dibicarakan mengenai pemberian uang sebesar 300 juta hingga 500 juta dan tidak ada selentingan mengenai pemberian travel sex pada saat pertemuan di Hotel Dharma Wangsa. Mengenai pernyataan Agus Condro yang mengatakan Cahyokumolo mengatakan sesuatu tentang duit, khususnya bahwa Miranda bersedia memberikan 300 hingga 500 juta, kesaksian dari saksi Emir Muiz adalah sebagai berikut. Saya bacakan persis. Saya ini ketua Poksi, merangkap ketua komisi. Saya harus betul-betul alert, bahkan saya biasanya bawa rekaman dan saya rekam. Tetapi karena sudah lama jadi ganti yang lain. Saya rekam itu semua. Semua pembicaraan saya tahu apa yang dibicarakan. Saya ingat pembicaraannya. Dan Pak Cahyo itu pasif orangnya. Tidak ada pernyataan dari Cahyokumolo tentang Miranda bersedia memberikan 300 juta, 500 juta kalau diminta. Saya kan alert sekali. Kalau itu sampai disebut oleh Pak Cahyo, tentu akan berkembang di dalam pertemuan tersebut. Benar-benar tidak ada. Kesaksian saksi Cahyokumolo mengatakan sebagai berikut. Kata-kata Miranda bersedia memberikan 300, tapi kalau kita memintanya 500, dia tidak berkeberatan. Tidak pernah diucapkan di depan Agus Condro karena dalam rapat Poksi semua anggota hadir. Kemudian untuk menjawab hakim lainnya yang mengatakan saksi tidak pernah mengucapkan kata Miranda bersedia memberikan 300, tapi kalau kita memintanya 500 dia tidak berkeberatan. Baik dan juga dalam bentuk formulasi lain. Oleh karena itu, ketidaksesuaian argumentasi jaksa penuntut umum dengan fakta sidang semakin nyata. Jelas bahwa sidang membuktikan bahwa saksi Emir Muiz, Cahyokumolo, dan juga Budi Makmur yang sengaja tidak disitir oleh jaksa penuntut umum membantah pernyataan Agus Condro mengenai kalimat ajaib tersebut, dan oleh karenanya jaksa penuntut umum tidak diperbolehkan mengingkari fakta tersebut. Kesimpulan saya adalah sebagai berikut. Jaksa penuntut umum jelas dan tak dapat disangkal tidak dapat membuktikan pernyataan Agus Condro itu sah secara hukum. Namun dalam analisa yuridis, jaksa penuntut umum memaksakan mengkaitkan agar terbukti ada keterkaitan fakta. Padahal analisa yuridis ini sangat tidak bertanggung jawab dan melabrak aturan hukum logika. Kata-kata yang dipakai jaksa penuntut umum, keterangan mana diperkuat, seharusnya mengkaitkan dengan keterangan yang sama atau paling tidak mirip. Alur logikanya tidak berbeda seperti kalau kita akan membuktikan hukum Archimedes mengenai bencana berhubungan. Maka apabila di tabung yang satu cairannya adalah H2O, tidak mungkin di tabung lainnya ada cairannya adalah merkuri. Percayalah, tidak akan mengalir dan bersatu dan berhubungan. Sangat
sangat tidak berhubungan. Majelis Hakim yang mulia, saya benar-benar heran. Dalam hal ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan telah sengaja tidak memeriksa Cahyokumolo sebagai saksi kunci yang pernyataannya dikutip oleh Agus Condro yang merupakan saksi A-charge, yaitu bahwa Cahyokumolo telah membuat suatu pernyataan bahwa Miranda bersedia memberikan 300 juta bahkan 500 juta jika diminta juga sanggup. Keterangan Agus Condro atas pernyataan Cahyokumolo tadi telah digunakan oleh penuntut umum sebagai salah satu dasar dalam dakwaannya. Ini sangat saya sayangkan dan pastinya disayangkan oleh semua masyarakat. Bagaimana mungkin penyidik KPK bisa tidak memeriksa Cahyokumolo, padahal keterangan Agus Condro hanya mendasarkan pada pernyataan Cahyokumolo. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat itu. Kemungkinan pertama adalah penyidik KPK tidak menguasai teknik penyidikan yang profesional dan benar, yang bertujuan semata-mata mencari kebenaran dan mencari pelaku tindak pidana sebenarnya. Atau kemungkinan kedua adalah dengan sengaja men-set up atau menjebak saya dengan keterangan saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin karena saya sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka di KPK yang notabene tidak memungkinkan untuk dihentikan penyidikannya. Kemudian saya lebih bertanya-tanya lagi, apa hubungannya keputusan fraksi yang didasarkan atas keputusan DPP PDIP yang berdiri secara independen dan tidak diketahui terdakwa dengan pernyataan Agus Condro yang jelas tidak terbukti? Apabila analisa yuridis semacam ini dibenarkan dalam dunia hukum di Indonesia, mengapa seluruh anggota fraksi PDIP dan bahkan DPP PDIP tidak didakwa bersalah karena telah mengusulkan agar calon yang dipilih adalah Miranda jauh hari sebelum rapat voksi tersebut? Mohon maaf, ini sungguh suatu analisa yuridis yang mengganggu kebanggaan profesional saya sebagai ilmuwan, meskipun saya bukan ahli hukum. Oleh karena itu, majelis hakim yang sangat saya muliakan, dengan segala hormat saya memohon agar majelis hakim mengabaikan analisa yang tidak berkesesuaian ini, yang memperkosa nalar kebenaran dan sangat terkesan dipaksakan. Ketiga adalah keterangan fraksi TNI Polri yang tidak pernah menyatakan bahwa saya menyampaikan harapan agar masalah pribadi tidak ditanyakan. Fakta hukum di dalam surat tuntutan mengatakan begini, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Datuk Yusuf Suyitno dan Uju Juhairil dan berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, sebelum fit and proper test calon di GSPI, terdakwa melakukan pertemuan dengan fraksi TNI Polri di kantor terdakwa Gedung Niaga Jalan Jenderal Sudirman depan Ratu Plaza atas undangan terdakwa, di mana terdakwa menyampaikan harapan agar masalah pribadi terdakwa tidak dipersoalkan dalam pelaksanaan fit and proper test calon di GSPI tahun 2004. Fakta persidangan mengatakan demikian. Saksi Uju Juhairi dan Datuk Yusuf pada saat ditanyakan oleh majelis hakim, apakah pernah terdakwa kalau benar nih ya, kalau bisa jangan disinggung-singgung masalah pribadi waktu itu pada pertemuan di Ratu Plaza, menjawab tidak ingat. Saksi Suyitno pada saat ditanyakan, apakah ada pesan dari terdakwa ketika itu supaya dalam pemilihan fit and proper test tidak dipertanyakan tentang keluarga, menjawab, secara oral terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami untuk tidak menanyakan. Tetapi dari yang disampaikan, kami bisa menangkap bahwa beliau berharap tidak diungkap. Selanjutnya, saya pun dalam tanggapan saya mengatakan bahwa tidak pernah minta atau mengajukan permintaan apapun kepada para saksi dari fraksi TNI Polri. Inilah ketidaksesuaian argumentasi jaksa penuntut umum dengan fakta persidangan. Dalam persidangan jelas
bahwa para anggota DPR dan dari fraksi TNI Polri menyatakan bahwa saya tidak pernah menyampaikan atau meminta agar masalah pribadi tidak ditanyakan pada saat fit and proper test tahun 2004. Kesimpulan, jaksa penuntut umum jelas dan tak dapat disangkal tidak dapat membuktikan tuntutannya yang menyatakan bahwa saya menyampaikan kepada fraksi TNI Polri agar tidak ditanyakan mengenai permasalahan keluarga. Jaksa penuntut umum begitu saja menyimpulkan tanpa mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Padahal analisa yuridis ini sangat melabrak aturan hukum logika. Oleh karena itu, majelis hakim yang sangat saya muliakan, dengan segala hormat saya memohon agar majelis hakim menolak tuntutan yang tidak berkesesuaian ini yang sangat terkesan dipaksakan. Keempat adalah keterangan Hamka Yandu di persidangan mengenai tidak adanya hubungan Travel Checks BII dengan terpilihnya Miranda Suarez Gultom yang dipelintir oleh jaksa penuntut umum. Fakta hukum menurut surat tuntutan halaman 135/20 mengatakan demikian, bahwa sesuai keterangan saksi Agus Condro dan Hamka Yandu menjelaskan bahwa TCBII yang diterimanya berhubungan dengan terpilihnya saya sebagai DGSPI tahun 2004. Hal ini semakin dikuatkan dengan keterangan Izedrik Emir Muiz yang menduga pemberian TCBII tersebut berasal dari saya berkaitan dengan fit and proper test DGSPI. Mari kita dengar apa yang dikatakan Hamka Yandu di dalam persidangan. Saya tidak tahu uang apa yang saya terima. Setelah ada pemberitaan dan Agus Condro menceritakan ada aliran TC untuk pemilihan gubernur, saya kembalikan uang itu. Kemudian saksi juga mengatakan pada pertanyaan lainnya, pada saat saksi menerima TC, saksi belum mengetahui kalau TC itu ada kaitannya dengan pemilihan DGSPI. Dalam persidangan, Izedrik Emir Muiz 3 kali, saya ulangi, 3 kali menjawab pertanyaan dari JPU dan hakim yang berbeda. Ia mengatakan, saya tidak tahu asal travel checks dari mana. Kemudian, saya menolak travel checks pada waktu itu karena saya tidak tahu dari mana. Dan terakhir, saya tahu pemberian travel checks itu untuk apa setelah jadi perkara. Ketidaksesuaian argumen jaksa penuntut umum dengan persidangan, fakta persidangan terlihat lagi. Berdasarkan surat tuntutan terhadap saya ternyata tidak disusun berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena saksi Hamka Yandu secara tegas di dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui uang apa yang diterimanya tersebut. Begitupun juga dengan saksi Izedrik Emir Muiz. Kesimpulan, berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa jaksa penuntut umum telah memelintir fakta persidangan. Majelis hakim yang mulia, ada 2 hal lagi yang membuat saya terpana. Pertama, sudah jelas bahwa di dalam persidangan Hamka Yandu mengatakan tidak tahu apakah ada hubungannya travel check dengan pemilihan DGSPI. Bahkan setelah melalui pertanyaan bertubi-tubi dari hakim ketua, saya masih ingat bahwa Hamka Yandu dalam persidangan menyatakan tetap pada pernyataannya tersebut. Bagaimana mungkin jaksa penuntut umum merubah pernyataan itu sedemikian rupa? Sengaja? Tidak sengaja? Wallahu alam. Yang jelas, meski saya bukan ahli hukum, saya yakin bahwa fakta persidangan yang disembunyikan atau tidak dinyatakan sebenarnya adalah suatu perbuatan yang mencederai rasa keadilan dan merusak kepercayaan akan kebenaran hukum. Kedua, saya sungguh sulit mengerti dasar dari analisa yuridis jaksa penuntut umum pada halaman 167 yang menyatakan bahwa menurut saksi Hamka Yandu dalam rapat intern fraksi Golkar
Pasca Suseta yang memerintahkan anggota Poksi Komisi 9 DPR RI untuk memilih terdakwa sebagai DGSBI, dan pada saat salah satu pertelapan ada yang menutup menanyakan apakah untuk memilih terdakwa ada dananya. Kemudian dijawab pasca Suseta dengan kalimat, ya nanti ada dalam pengarahan fraksi. Selanjutnya Hamka Yanju juga menerangkan bahwa kebiasaan di DPR pasti ada sesuatu atau dukungan dana atau amplop. Tanpa itu mana mau anggota Komisi 9 DPR RI memilih. Artinya bahwa dalam mendukung terdakwa tersebut juga ada imbalannya yang akan disampaikan dalam pengarahan fraksi. Kata-kata artinya bahwa dalam mendukung terdakwa tersebut juga ada imbalannya yang akan disampaikan dalam pengarahan fraksi adalah kata-kata kesimpulan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang saya muliakan, apabila jaksa penuntut umum dapat menerima pernyataan Hamka Yandu yang mengatakan bahwa kebiasaan di DPR pasti ada sesuatu atau dukungan dana atau amplop, tanpa itu mana mau anggota Komisi 9 DPR memilih. Dan kemudian berdasarkan itu jaksa penuntut umum menyimpulkan artinya bahwa dalam mendukung terdakwa tersebut juga ada imbalannya yang akan disampaikan dalam pengarahan fraksi. Maka logika corollary dalam dunia ilmu pengetahuan akan menyimpulkan bahwa semua pemilihan yang dilakukan DPR, termasuk pemilihan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, dan banyak lainnya, pasti ada sesuatu atau dukungan data atau amplop. Apakah itu maksud jaksa penuntut umum dengan membuat kesimpulan yang demikian? Kalau bukan itu maksud jaksa penuntut umum, maka menyimpulkan seperti itu menunjukkan inkonsistensi logika dan mencederai alur pikir seperti apa. Kepada majelis hakim yang mulia lah saya gantungkan harapan sedikit dunia agar pengambilan kesimpulan yang tidak logis semacam ini tidak terjadi lagi dalam dunia hukum di Indonesia. Kelima, tidak adanya bukti bahwa saya mengetahui mengenai pemberian traveler's checks. Jaksa penuntut umum dalam analisa yuridis di dalam surat tuntutan halaman 175 menyatakan pengetahuan terdakwa mengenai adanya penyerangan terhadap SBI oleh Nunun Nurbaiti melalui anak Ari Malangyudo tersebut telah terjawab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan atau connecting base maupun dengan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur memberikan sesuatu tersebut di atas. Bagaimana fakta persidangan berdasarkan transkrip rekaman sidang? Semua saksi, saya sebut namanya masing-masing, Hamka Yandu, Pasca Suseta, Dudi Makmumurot, Endin Suvihara, Ari Malangyudo, Cahyo Kumolo, Izedrik Emir Muiz, Nunun Nurbaiti, Darsuk Yusuf, Suyitno, dan Uju Juhaini tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa travel sex diberikan atas perintah atau permintaan dari saya, atau uang berasal dari saya, atau diketahui oleh saya. Khusus mengenai asal uang hanya ada satu saksi, yaitu Agus Condro yang mengatakan demikian. Namun pernyataan dari Agus Condro tersebut adalah keterangan yang didapatkan dari orang lain, yaitu Cahyo Kumolo, bukan dari saya. Itu pun ketika dikonfirmasi kepada Cahyo Kumolo menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menyatakan hal tersebut. Hal ini kemudian dikuatkan lagi oleh keterangan dari saksi Izedrik Emir Muiz yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar Cahyo Kumolo menyatakan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa jaksa penuntut umum telah memaksakan kehendak agar memiliki landasan untuk menggunakan dalil ketting bewijs. Padahal ketting dari bahasa Belanda berarti rantai dalam bahasa Indonesia. Apabila ingin membuat kaitan sehingga diperoleh ketting atau rantai,
maka paling sedikit harus ada dua objek yang akan dikaitkan satu sama lain. Satu objek bukanlah rantai. Oh, alangkah sendunya saya merasa terenyuh membayangkan kecewanya para pemprakarsa dalil Keting Beres ini, yang dengan nalar jernih dan niat murni membangun dalil tersebut dengan susah payah, tetapi disalahgunakan. Majelis Hakim yang mulia, kelima pokok isu yang saya perbandingkan di atas, yang menunjukkan ketidaksesuaian analisa yuridis dengan fakta persidangan maupun fakta lainnya, ternyata masih merupakan sebagian saja dari begitu banyak ketidaksesuaian lainnya. Misalkan, betapa jaksa penuntut umum bersikeras bahwa Nunun banyak kenal dengan anggota DPR RI, lebih-lebih yang orang Sunda, dalam surat tuntutan halaman 155. Tapi tidak pernah menyebut siapa sih nama-nama yang dikenal, dan jaksa penuntut umum juga tidak berusaha bertanya siapa yang dikenal. Kenapa? Karena saksi-saksi yang dianggap Nunun dipertemukan dengan saya pun di rumahnya menyatakan di persidangan bahwa mereka tidak dekat dengan Nunun, dan bahkan ada yang tidak mengenal Nunun karena mereka lebih mengenal dan menghormati Adang Darajatun, suami Ibu Nunun. Ironisnya, Ibu Nunun bahkan mengatakan di persidangan bahwa undangan pertemuan tersebut tidak melibatkan Adang. Jadi bagaimana logikanya pernyataan itu disitir untuk memperkuat argumentasi jaksa penuntut umum? Kemudian, sungguh mencengangkan bagi saya bagaimana penyidik KPK dan jaksa penuntut umum menggunakan dan memperdengarkan rekaman yang diambil oleh Agus Condro di stasiun Gambir, yang oleh majelis hakim pun dinyatakan tidak ada relevansinya dengan permasalahan pemilihan DGSPI 2004, di mana pertama, Agus Condro tidak mengalami sendiri apa yang diceritakan almarhum Bambang Pranoto, sehingga tidak ada nilai bukti hukum dari testimoni almarhum yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kedua, jaksa penuntut umum maupun penyidik tidak melakukan verifikasi terhadap rekaman terkait dengan apakah itu benar suara almarhum Bambang Pranoto berdasarkan keterangan ahli analisa gelombang suara atau tidak, tetapi langsung mempercayai keterangan saudara Agus Condro dan temannya Nur Suhud bahwa itu adalah Bambang Pranoto. Jelas ini tidak tepat. Yang ketiga, keterangan Bambang Pranoto tersebut juga yang ada dalam rekaman tersebut pun masih harus diuji kebenaran materialnya di depan persidangan di bawah sumpah agar bisa dipakai sebagai fakta yang memperkuat tuduhan. Ada keanehan lainnya adalah bagaimana jaksa penuntut umum secara sengaja, deliberately, tidak konsisten dalam membangun atau membuild up keyakinannya akan suatu kebenaran. Misalnya, di satu pihak, keterangan Nunun mengenai pertemuan di Cipete Raya dipercaya oleh jaksa penuntut umum, sementara bantahan semua nama yang dilibatkan diabaikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi di lain pihak, jaksa penuntut umum tidak percaya keterangan Nunun dan mempercayai keterangan Ali Malam Yudo dan Antiran terkait dengan pengambilan reverse tax. Ada pula keterangan lainnya, misalkan keterangan Nunun Nurbaiti dan Pasca Suseta yang mengadakan pertemuan di Cafe The Lounge sekitar tahun 2005 setelah Pasca Suseta menjadi Menteri Ketua Bappenas. Oleh jaksa penuntut umum, keterangan tersebut dipakai dalil untuk mengatakan ada pertemuan antara Ibu Nunun dengan Pasca Suseta untuk membicarakan dukungan pemilihan saya sebagai DGSPI tahun 2004. Sungguh sulit mengekspresikan ketidakpercayaan saya terhadap cara dan logika pembuktian yang sangat tidak masuk akal ini,
yang tempusnya terbalik, tetapi kesimpulannya dianggap tidak terbalik. Apakah berlaku surut? Terakhir, ada yang mengoyak rasa bangga saya sebagai ilmuwan, dan saya percaya juga akan dirasakan oleh banyak ilmuwan lainnya, yakni betapa keterangan saksi ahli seperti Profesor Burhan Magenda, Master of Art, PhD dari Cornell University, ahli ilmu politik, dosen UI, guru besar UI, bekas anggota DPR Komisi 1, serta Profesor Dr. I. Gede Panca Astawa SHMH, ahli hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, yang kurikulum kritiknya begitu mengesankan, yang kredibilitas dan kapasitasnya diakui dunia, yang pengalamannya sangat beragam dan relevan dengan isu yang ingin diuji kepatutan dan kebenarannya dalam persidangan ini, kok bisa dengan ringan dinyatakan oleh jaksa penuntut umum sebagai quote, tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya karena tidak sesuai dengan bidangnya, unquote. Saya sungguh tidak mengerti. Majelis hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, jaksa penuntut umum yang sangat saya hormati, jelas dan terang, penyembunyian fakta persidangan tersebut telah menyesatkan dan menciderai proses penegakan hukum dan melukai rasa keadilan karena sudah menempatkan saya seakan-akan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang tidak pernah saya ketahui dan tidak pernah saya lakukan. Dengan penyesatan fakta tersebut, dibangun argumentasi seakan-akan saya telah melakukan perbuatan secara bersama-sama atau menganjurkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut. Jelas dan terang bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penuntut Umum telah dengan tanpa dasar mengubah kedudukan saya dari semula adalah objek pemilihan DGS 2004 menjadi subjek hukum dalam tindak pidana penyuapan atau pemberian hadiah. Majelis hakim yang mulia, seharusnya sesuai dengan sistem pembuktian, penegakan hukum sangat tergantung dengan keberhasilan proses pengadilan untuk mengungkapkan seluruh fakta yang terkait dengan dakwaan penuntut umum, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan saya. Pengungkapan fakta tersebut dalam persidangan sesungguhnya merupakan proses rekonstruksi dari perbuatan yang didakwakan penuntut umum, sehingga perbuatan tersebut menjadi terang dan dapat dilihat secara utuh dan lengkap oleh semua pihak, khususnya bagi majelis hakim yang kami muliakan, agar dapat melakukan penilaian yang sesungguhnya secara hukum, apakah dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan dan merupakan perbuatan secara bersama-sama atau menganjurkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor yang menjadi tanggung jawab saya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang berhubungan atau berkaitan dengan saya sehubungan dengan adanya pemberian PC kepada anggota DPR Komisi 9. Oleh karenanya saya mohon dan saya yakin majelis hakim tidak akan menjatuhi hukuman terhadap orang tidak bersalah agar kejadian seperti Sengkon dan Keranta atau pasangan Risman dan Rosti di Gorontalo tidak terulang lagi, di mana orang tidak bersalah kemudian telah dijatuhi hukum. Untuk dapat menghindari adanya kesalahan vonis dari hakim dan agar mencapai tujuan tersebut, saya mengharapkan majelis hakim yang mulia dapat menggunakan fakta yang terungkap di muka persidangan yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum. Saya sangat mendambakan kiranya majelis hakim dapat mempertahankan sikap yang murni, adil, serta objektif, sehingga keputusan yang ditetapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik untuk penuntut umum maupun bagi saya sebagai terdakwa. Harapan ini sangat beralasan dikarenakan
Baru pertama kali ini terjadi seorang yang tidak mengetahui suatu perbuatan dan yang tadinya adalah suatu objek dalam pemilihan di GSPI kemudian dijadikan tersangka dan dituntut melakukan pidana tanpa suatu alat bukti yang sah. Majelis Hakim yang mulia, konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam artian bahwa segala pelaksanaan kekuasaan penyelenggara negara oleh organ-organ negara dilaksanakan berdasar hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan dan pedoman bahwa pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan rakyat yang dilakukan negara adalah sesuai dengan tujuan-tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia terutama adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi dasar manusia yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan dari negara secara sama di muka hukum. Realita penegakan hukum yang tidak dilaksanakan dengan memperhatikan KUHP secara konsekuen bukan hanya tidak adil, namun lebih dari itu terlihat adanya manipulasi untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu yang di atas nama masyarakat yang pada akhirnya mencederai rasa kemanusiaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. Majelis